Ya Allah, aku syukur kepadamu itu gimana? Sedangkan aku nih kalau dapat nikmat darimu, aku ngomong, aku ucapkan alhamdulillah. Aku ucapkan alhamdulillah itu sudah kenikmatan lagi. Maka aku harus syukuri. Aku mengucapkan lagi alhamdulillah atas kenikmatan, aku bilang alhamdulillah. Ketika aku menyukuri yang kedua, aku juga dapat kenikmatan lagi itu. Aku harus mengatakan alhamdulillah lagi, bilang lagi kenikmatan lagi. Kaifa asykuru? Gimana saya mau syukur? Sementok gak bisa sudah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Simple. Ya Dawud, idza alimta dzalik fa anta minasyakirin. Kalau kau tahu bahwa kau itu nggak bisa membalas kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, kau syukur berarti kepada Allah. Dengannya Imam Sya'rani beliau mengatakan, dulu para salafus saleh mereka itu merasa bahwa nggak bisa membalas kenikmatan Allah sekecil apapun, nggak bisa membalas, apalagi nikmat yang besar. Karena mereka melihat semua ya, yang Allah berikan kepada kita itu kenikmatan yang terus menerus tidak ada hentinya. Setiap detik itu Allah itu memberi kenikmatan dan anugerah kepada kita, dan kita nggak bisa balas. Nafas ini nikmat hadirin. Kalau umpama kita nafas ini sudah mulai sesek, kita harus ke rumah sakit bayar. Bayarannya pernafasan itu ada hitungannya, per mili berapa, per ini berapa. Kalau dihitung-hitung bisa ratusan ribu tiap hari. Nah kita setiap bulan berapa, setahun berapa miliar yang harus kita bayar demi pernafasan ini. Nah kita nggak pernah merasakan atau memikirkan hal tersebut. Makanya orang-orang dulu itu selalu mempunyai waktu untuk bertadabbur banyaknya nikmat yang Allah berikan agar dia jadi hamba yang syukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyya syakur, karena sedikit dari hambaku ini yang bersyukur. Kita ini kalau dikasih kenikmatan lupa, tapi kalau dikasih bala ingat terus. Makanya Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah itu sakit. Kemudian beliau itu disuruh sama muridnya doa sama Allah agar dikasih kesembuhan. Lawang Rabi'ah ini kalau orang sakit dikasih air sembuh. Nah sekarang beliau ini sakit, masa doa sendiri nggak sembuh? Kata beliau, istahyaitu min Rabbi, saya malu sama Allah minta sembuh. Loh kenapa? Lah saya sudah bertahun-tahun dikasih sehat, dikasih sakit dikit aja ngeluh, ya Allah sembuhkan, ya Allah, malu saya. Kayak saya ini nggak pernah dapat nikmat aja. Coba sekarang kita ini kerja sama orang di toko juragan, kita pegawai. Tiap hari kita ini dikasih sama dia uang makan. Itu tidak kewajiban, tapi dikasih, itu namanya ihsan, dikasih, tiap hari dikasih. Yaumun minal ayyam, suatu hari dia nggak ngasih kita, inget-inget terus, anak kemarin tidak dikasih uang makan, anda kemarin pegawai kayak ngono kebacut kan? Lek kon ngomong kebacut, jawabannya ya kon mbek aku kebacut kabeh. Saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh. Ini pengalaman pribadi saya, mungkin jenengan pernah mengalaminya. Saya itu suka naik motor, kalau di Batu itu naik motor kemana-mana, naik motor. Ada satu tempat yang sering saya kunjungi, ya sering lah, sebulan 2 kali gitu. Parkir motor itu bayarnya berapa? 2.000 ya. Saya tidak pernah ngasih 2.000, saya ngasihnya 5.000, 10.000. Ya, 5.000, 10.000, tak kasih lebih. Suatu hari saya ini lupa nggak bawa uang. Saya ngomong sama tukang parkirnya, Pak, ngapunten, kula mboten betoyotro. Waduh lah ya apa iki? Kudu tak lukup ya bisa. Kok tak lebihi bendino, bener ini, nek dihitung-hitung masih banyakan uang saya. Cuman ya wis itu. Jenengan mangkel enggak?
Sudah ngasih lebih, sekali sampai ndak ngasih dia marah-marah, mangkel ndak. Lah sekarang Gusti Allah gak mangkel mbek kon. Anda ini sudah dikasih uang, dikasih rezeki, begitu dikasih rugi sedikit, sak kampung diceritain aku rugi. Sampai dikasih sehat bertahun-tahun, dikasih sakit sekali, ngeluh sana sini. Lah ceritanya pada mbek aku mbek tukang parkir gimana? Sementara ngelukup ae. Ya. Dan jenengan nggih ngoten. Kita ini gitu. Dikasih nikmat banyak itu kita kayak lupa. Tapi begitu dikasih musibah sedikit, waduh, kedandapan, inget terus semua diceritain. Nggak gitu hadirin. Mana terima kasih kita sama Allah? Mana syukur kita sama Allah? Katanya Habib Ali Habsyi dalam Mawaid Ramadhaniyah itu majmu' kalamnya beliau itu, beliau mengatakan apa? Firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau itu, firman Allah mengatakan, kalau kau itu mau menghitung nikmatnya Allah atas dirimu, kau nggak bisa ngitung. Kata Habib Ali Habsyi, ngitung aja nggak bisa, apalagi bales. Ngitung tok, sampean disuruh ngitung aja, nggak usah bales jasanya. Ngitung atau syukur, kita nggak bisa, ngitung aja nggak bisa, saking banyaknya. Apalagi membales, menerima kasih, menyukurinya, tambah repot lagi. Maka itu beliau menceritakan, coba lihat, seperti kana Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah ta'ala, maqala abdun alhamdulillah, tidaklah seorang hamba mengatakan alhamdulillah illa wajaba alaihi bidzalika syukrun akhar. Saiki sampean dikasih sama Allah kenikmatan, anggap sampean tak kasih uang 100.000, terus ini kan nikmat, alhamdulillah. Nah, ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, Anda dikasih lisan bisa alhamdulillah, ini harus disyukuri lagi. Itu butuh terima kasih, butuh syukur lagi, itu nikmat lagi itu. Bisa jadi Anda mengatakan alhamdulillahnya itu nikmatnya lebih besar dari 100.000 yang dikasih orang itu. Syukurnya lebih banyak Anda mengucapkan alhamdulillah daripada Anda dapat 100.000. Makanya katanya Nabi Dawud alaihi salam, ketika dia melihat menghitung nikmatnya Allah, ajiz, dia lemah, dia nggak mampu, sampai berkata kepada Allah, ya Rabb, kaifa ashkuruk, kaifa ashkuruk ya Rabb, ya Allah, aku syukur kepadamu itu gimana? Sedangkan aku nih kalau dapat nikmat darimu, aku ngomong, aku ucapkan alhamdulillah. Aku ucapkan alhamdulillah itu sudah kenikmatan lagi. Maka aku harus syukuri. Aku mengucapkan lagi alhamdulillah atas kenikmatan, aku bilang alhamdulillah. Ketika aku menyukuri yang kedua, aku juga dapat kenikmatan lagi itu. Aku harus mengatakan alhamdulillah lagi, bilang lagi kenikmatan lagi. Kaifa ashkuru? Gimana saya mau syukur? Sementok gak bisa sudah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Simple. Ya Dawud, idza alimta dzalik fa anta minasyakirin. Kalau kau tahu bahwa kau itu nggak bisa membalas kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, kau syukur berarti kepada Allah. Jadi ketika kita ini syuhud nufusihim annahum lam yaqumu bi dzarra wahidah min syukri rabbihim fa anta minasyakirin. Kalau kau merasa bahwa kau nggak mampu untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini, kamu merasa nggak mungkin sudah kaki banyaknya, berarti kamu itu syukur. Ya, maka itu Al-Imam Al-Muzani beliau mengatakan ngomong alhamdulillah sendiri itu adalah kenikmatan. Wa kana Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala yaqul idza kana alladzi tashkurullaha ta'ala bihi ni'mah minhu 'alaik min ni'amihi 'azza wa jal fama thamma syukru haqiqah wa innama syukru i'tirafuka bi kathrati ni'amihi 'alaik wa annaka la tuhsi thana'an 'alaihi 'azza wa jal. Kemudian definisi syukur. Definisi syukur itu ada yang mengucapkan syukur itu definisinya kan berterima kasih.
Syukurullah, yani terima kasih lah sama Allah. Tapi pendapat yang lain, syukur itu bukan itu. Syukur itu adalah sorful abad jami' ma'an amallahu bi'alihi fima khuliqa li ajlih. Syukur itu enggak harus mengatakan alhamdulillah. Syukur itu menggunakannya seorang hamba, apa yang Allah berikan dari kenikmatan pada dirinya, pada sesuatu yang untuknya Allah menciptakan. Saya kasih misal, mata ini kita diberi oleh Allah, dianugerahi mata oleh Allah ini untuk apa? Lihat apa? Kalau kita pakai mata ini buat ngaji, itu kita syukur, karena kita menggunakan kenikmatan yang karenanya Allah menciptakannya. Kita diberi mata ini buat lihat ayatullah, lihat baca Al-Quran, untuk hal-hal yang baik. Maka ketika kita gunakan mata ini untuk baca, itu untuk baca Quran, itu sudah syukur. Sebaliknya kufur adalah menggunakannya kenikmatan pada sesuatu yang bukan itu Allah menciptakan, bukan karena itu Allah menciptakannya. Kita lihat aib orang, itu kita sudah kufur nikmat. Kita lihat yang haram, itu sudah kufur nikmat. Tangan, kaki kita pakai, jalan kaki dari rumah kita ke masjid ngaji, itu anta minasyakirin, kon syukur ya Allah. Tapi ketika kau pakai ini kaki untuk ke tempat yang tidak baik, itu kau kufur atas kenikmatan Allah. Mulut juga gitu, kau pakai ngaji, kau pakai zikir, kau pakai nasihatin orang, itu syukur kau. Karena Allah ciptakan ini untuk itu. Kau pakai untuk caci maki orang, kau kufur nikmat. Kau pakai untuk ghibah, kau kufur nikmat. Kau pakai untuk namimah, kau kufur nikmat. Nah, makanya disebutkan di sini bahwa Wahab bin Munabbih mengatakan kenikmatan yang kau syukuri dengan kau mengucapkan alhamdulillah itu ya, itu bukan syukur yang hakiki. Syukur hakiki itu kau mengakui begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan kau nggak mampu untuk menghitung kenikmatan itu hingga kau bisa membalasnya atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah syukur yang hakiki. Ngaku kita ini hamba nggak bisa syukur sama Allah, nggak mampu syukur karena banyaknya kenikmatan. Itu adalah syukur yang hakiki. Ya. Jadi apalagi kalau kita sudah ke masjid, pulang dari masjid, sudah sholat, kemudian selesai, alhamdulillah ya Allah, syukur. Dikasih kenikmatan, sehat, dipakai untuk sholat di masjid, syukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, iso nang masjid, ya Allah, alhamdulillah, iso ngaji. Berapa banyak orang terharamkan lisannya dari membaca ayat-ayatmu, kalamu, ya Allah. Maka itu kita di sini aja nih, kita kumpul di sini ini sudah tidak bisa ngitung, hadirin. Banyaknya nikmatin ya Allah. Belum lagi kita ini alhamdulillah, masjid-masjid, pengajian, kiai banyak, ulama banyak, habaib banyak. Coba kalau kita itu pergi ke daerah-daerah yang minim, mau cari majelis setengah mati. Jangan dilihat daerah itu maju dan tidak. Bisa jadi kayak di Indonesia Timur, mungkin kita mau cari majelis kayak gini sulit, pengajian kayak gini sulit. Apalagi kita di luar negeri, di Australia. Ya. Mau sholat jamaah aja harus naik mobil jauh. Oh, kita alhamdulillah. Kalau Jumatan itu mau milih bisa. Mau milih datang pas. Jadi kalau saya mau ke Surabaya pas hari Jumat, saya mau milih yang sebelum adzan bisa, pas adzan bisa, setelah adzan bisa, pas khutbatul ula bisa, khutbah kedua bisa, pas qomat bisa. Saking enaknya, masjid rentetan, mau yang mana? Ini kenikmatan yang tidak ada duanya.